Terima kasih buat Sobat Damar Farm Jenggotan yang sudah mengklik video ini. Semoga Sobat Damar Farm Jenggotan sehat selalu. Salam ternak dan salam ngari. Semalam saya habis baca tulisan yang bagus banget dari Bapak Teguh Budiana tentang Pulau Karantina Sapi. Buat Sobat Damar Farm Jenggotan yang penasaran tentang apa sih Pulau Karantina Sapi, bisa langsung tonton video ini. Pada tahun 2017, tepatnya bulan Juni, dalam rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Pulau Karantina Sapi tetap dilaksanakan. Hal ini kemungkinan didorong oleh keinginan yang besar untuk mengatasi permasalahan impor daging sapi, serta mengacu pada pasal 36D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Pada pasal 36D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menerangkan pada ayat 1, pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 36C harus ditempatkan di Pulau Karantina sebagai instalasi karantina hewan pengaman maksimal untuk jangka waktu tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai Pulau Karantina diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam laporan kajian investasi pembangunan Pulau Karantina Sapi Indukan dari Balitbang Kementerian Pertanian, penegasan Presiden Jokowi itu ditindaklanjuti dengan dilayangkannya surat dari Mensekap kepada Menteri Pertanian agar melakukan kajian cost and benefit analysis pembangunan Pulau Karantina. Pada tahun 2018, kajian pembangunan Pulau Karantina yang dilaksanakan oleh beberapa ahli dari Badan Litbang Kementerian Pertanian telah selesai. Hasilnya antara lain analisis finansial, operasionalisasi Pulau Karantina, dan metrik rencana tindak kajian investasi pembangunan Pulau Karantina Sapi Indukan dan tindak lanjut dalam membangun Pulau Karantina. Pulau Karantina secara khusus difungsikan untuk melakukan tindak karantina sapi indukan yang dimasukkan dari zona bebas penyakit mulut dan kuku dari negara yang statusnya tertular PMK. Buat Sobat Damar Farm Jenggotan harus tahu betul nih tentang PMK ini. PMK atau penyakit mulut dan kuku, kalau di bahasa Inggris foot and mouth disease, merupakan penyakit hewan yang paling berbahaya dan disebabkan virus yang menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Indonesia termasuk salah satu negara yang bebas PMK. Sapi yang mengeluarkan air liur berlebih dan melepuh di mulut jangan dianggap biasa. Bisa jadi hal tersebut adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK, apalagi bila disertai pincang atau malas gerak. PMK ini akan lebih mudah ditanggulangi ketika kejadiannya masih kecil. Oleh karena itu, ketika Sobat Damar Farm Jenggotan melihat sapi dengan tanda seperti ini, harus segera menginformasikan petugas kesehatan hewan pada otoritas veteriner kabupaten terdekat agar dokter hewan atau paramedik veteriner bisa segera melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan penanggulangan. Indonesia sudah bebas PMK sejak 1986 dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia sejak tahun 1990. Penyakit ini masih ada di banyak negara di daratan Asia, Afrika, dan sebagian Amerika Latin. Negara tetangga seperti semenanjung Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Tiongkok pun masih tertular PMK. Makanya nih, Indonesia juga masih punya resiko tertular PMK. Oleh karena itu, Sobat Damar Farm Jenggotan harus selalu waspada. Sebenarnya wacana membangun Pulau Karantina bukanlah sesuatu yang baru. Menurut Profesor Dr. Dr. Sofyan Sudarjat,
Direktur Jenderal Peternakan periode 1999 sampai 2003, dan juga pernah menjabat sebagai PLT Kepala Badan Karantina, bahwa pada era Presiden Abdurrahman Wahid telah muncul wacana ini. Timbulnya wacana membangun pulau karantina karena pada saat itu ada beberapa pihak yang menginginkan impor sapi indukan dari negara yang statusnya tertular penyakit mulut dan kuku. Namun setelah dibahas dari aspek teknis dan aspek finansial, maka wacana membangun pulau karantina tidak diteruskan. Menurut Profesor Dr. Dr. Sofyan Sudarjat dan Dr. Dr. Trisatyana Pospos, untuk membangun pulau karantina sapi selain membutuhkan dana yang sangat besar, juga memerlukan persyaratan teknis yang sangat sulit dan membutuhkan kehati-hatian. Bahkan Profesor Dr. Dr. Sofyan Sudarjat menyatakan bahwa jarak dengan pulau lain yang terdapat hewan berkuku genap minimal 100 km. Mengingat bahwa virus PMK itu juga disebut airborne disease, dapat menjangkau tempat lain via udara lebih dari 100 km. Persyaratan teknis lain adalah pulau karantina harus memiliki dermaga sendiri dan kapal pengangkut khusus sapi yang dalam operasionalnya tidak boleh secara bebas singgah di pelabuhan lain kecuali dari pelabuhan asal dan langsung ke dermaga pulau karantina. Menurut kalkulasi tahun 2018 dalam hasil kajian tim kajian investasi pembangunan pulau karantina sapi indukan menyebutkan secara ringkas tentang persyaratan teknis pembangunan pulau karantina. Secara finansial, tim menyatakan bahwa membangun pulau karantina berkapasitas 5.000 ekor sapi membutuhkan dana 697 miliar. Salah satu tujuan pembangunan pulau karantina adalah membuka lebih besar kesempatan meningkatkan populasi sapi, yang berarti meningkatkan produksi daging sapi. Kalau saat ini impor daging sapi per tahun sekitar 250.000 ton, dan apabila setiap ekor sapi menghasilkan daging sekitar 150 kg, maka volume impor daging sapi per tahun setara dengan sekitar 1,66 juta ekor sapi. Pada sisi lain, kapasitas pulau karantina dibangun untuk kapasitas 5.000 sampai 10.000 ekor per tahun sapi indukan, yang nantinya setiap 1,5 tahun menghasilkan sapi maksimum 10.000 ekor. Maka dari itu masih menjadi pertanyaan, apakah cukup layak antara biaya untuk membangun dan mengoperasionalkan pulau karantina dengan harapan peningkatan produksi daging sapi dibandingkan dengan impor daging sapi. Pembangunan pulau karantina mengandung aspek sebagai suatu keputusan politik. Pertama, karena merealisir pasal 36D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kedua, telah menjadi keputusan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada tanggal 6 Juni 2017. Dalam hasil kajian investasi pembangunan pulau karantina sapi indukan, disebutkan bahwa tindak lanjutnya antara lain, pertama, bahwa di akhir 2018 rencana peraturan pemerintah tentang pulau karantina telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet. Kedua, bahwa di tahun 2019 telah disusun rencana anggaran pembangunan pulau karantina dan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Ketiga, identifikasi dan penetapan pulau sebagai pulau karantina di tahun 2019. Keempat, tahun 2020 telah ada penetapan pulau karantina dan sarana pendukungnya dalam bentuk peraturan presiden. Masih banyak lagi tindak lanjut dari berbagai aspek untuk pembangunan pulau karantina ini,
yang tentunya kita tidak ingin kerja tim kajian investasi pembangunan pulau karantina sapi indukan yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian menjadi sia-sia. Sebagai suatu keputusan politik, harus ada ketegasan dari pemerintah untuk kelanjutannya. Dalam tulisan yang saya baca, dikatakan menurut penulis, mengingat proses yang sangat kompleks dan konsekuensi pembangunan pulau karantina yang membutuhkan biaya tinggi, maka untuk meningkatkan populasi sapi, lebih baik ditempuh dengan tindak dan kebijakan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa pemotongan sapi betina produktif mencapai sekitar 1 juta ekor per tahun. Mengutip tulisan Dr. Dr. Trisatyana Pospos di salah satu surat kabar, saat ini beberapa negara dengan berbagai pertimbangan telah menutup operasional pulau karantina yang mereka bangun. Kita tentunya tidak ingin pulau karantina yang dibangun akhirnya juga menjadi monumen. Hal lain yang perlu diperhitungkan apabila pengguna jasa pulau karantina adalah pengusaha swasta dalam bidang breeding sapi, tetapi mundur karena tidak menguntungkan. Lain halnya apabila pulau karantina digunakan oleh pemerintah untuk implementasi programnya, maka tidak akan ada masalah karena didukung dengan APBN dan tidak perlu memikirkan untung rugi. Gimana nih menurut Sobat Gambar Farm Jenggotan tentang pulau karantina sapi ini? Silahkan bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.